Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri.
Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun, ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun, ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali
untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu.
di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia.
Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan,
maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra
yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri.
Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun, ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif,
Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul
Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia.
Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya.
Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan
menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur.
Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri.
Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun, ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun, ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali
untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu.
di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan.
yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun,
Saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus,
Ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia.
Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya.
Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan
menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur.
Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri.
Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun, ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali
untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu.
di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia.
Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan,
maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Ia mundur dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast dinilai kontroversial dan dikritik publik. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Saat itu Sarah tengah membicarakan isu seputar lapangan kerja, namun pernyataannya dipenggal sehingga terkesan mendorong para generasi muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda. Namun ia tetap menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan pengunduran diri dari kursi DPR RI. Keputusan Sarah kini mendapat pujian dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan sikap Sarah bisa menjadi contoh dan pedoman etik baru bagi politik di Indonesia. Menurut Rocky, seseorang yang berani mengakui bahwa dirinya menyakiti hati rakyat menunjukkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terlebih ketika telah menyatakan pengunduran dirinya, Sarah tetap akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Rocky menyebut model pejabat seperti itulah yang rakyat inginkan, yang mana tanpa harus menunggu perintah atau tekanan dari rakyat, mereka sudah sadar untuk mundur. Sarah mengatakan sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan. Rahayu Saraswati menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September 2025. Meski mundur, Sarah menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi 7 DPR RI. Ia mengaku keputusannya mundur tak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu, di mana potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan kritik publik. Sarah pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra
yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai